Baik, masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, Joshua, dan masih kurang lebih 12 menit ke depan perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Ada 2 pertanyaan, Bu, yang sudah masuk di line WhatsApp-nya di Radio Logja FM. Yes, Yang satu bertanya mengenai disiplin rohani. Iya. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama atas nama Rita yang ada di Jambi. Shalom Jambi, ya. Shalom, Bu, selamat sore. Bagaimana jika saya sudah lama tidak bisa konsentrasi ketika membaca firman dan berdoa secara pribadi? Adakah cara yang bisa Ibu bagikan supaya saya bisa mengatasi hal ini? Terima kasih. Iya, baik. Nah, hal yang paling pertama adalah membawa diri ada rasa haus dan lapar dulu, ya. Ini paling penting. Karena jangan bicarakan tajam dalam roh kalau kita sendiri nggak punya rasa keintiman dengan Tuhan. Nggak mau haus dan lapar akan Tuhan, nggak mungkin. Jadi cari dulu hadirat Tuhan, kan begitu. Ya, nikmati hadirat Tuhan, baca firman sungguh-sungguh, tajamkan mata roh dengan mendengarkan lagu-lagu rohani di Love Jogja FL seperti ini. Ada sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini ada kerinduan dulu. Kalau saudara-saudara rindu di dalam Tuhan, maka saya percaya saudara mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bisa belajar bagaimana mendewasakan iman kita. Ya, jadi bangunkan iman rohani, bangunkan hidup roh untuk memiliki rasa haus dan lapar akan firman Allah. Disiplin diri, bangun pagi-pagi baca firman, ya. Bangun pagi-pagi worship menyembah Tuhan. Bangun pagi-pagi ada kerinduan. Kalau sudah disiplin seperti itu, saya yakin nanti lama-kelamaan akhirnya dilatih oleh Roh Kudus bagaimana mendewasakan iman saudara sendiri. Amin, haleluya. Baik, lalu pertanyaan yang kedua dan pertanyaan terakhir atas nama Purwanti di Pemalang. Oke, Pemalang, shalom. Bagaimana membedakan antara suara Roh Kudus dan suara hati sendiri, Bu? Lalu bagaimana juga untuk mematikan keinginan daging secara pribadi? Baik, oke, pertanyaan yang bagus, ya. Nah, sebelum kita peka dengan suara Roh Kudus, kadang-kadang suara hati kita perlu latih dulu. Mulai dari mana? Starting pointnya suara hati ini gini, semua orang paling tahu mana yang baik, mana yang tidak. Semua orang tahu. Mau orang jahat, orang benar, orang baik, semua punya sisi itu. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Suara hati ini, hati nurani istilahnya. Hati nurani perlu dilatih. Karena begini, waktu kita mulai melatih diri kita untuk mengerti, oh ini baik saya ambil, oh ini jahat saya jangan ambil. Kalau udah terlatih seperti itu, saudara ya, udah terlatih seperti itu akan mudah. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Karena kita sudah membuka diri tanpa kita sadar. Untuk apa? Tidak melakukan apa yang jahat. Nah ini, ya. Jadi emang benar, ini masih peka sampai situ. Kalau suara hati ini adalah bagian kita, tetapi gini, untuk Roh Kudus berbicara sama kita perlu melatih suara hati kita dulu. Kepekaan-kepekaan seperti diri kita sendiri. Mana yang baik, mana yang tidak. Oh ini jahat, oh ini nggak baik, ini dosa, ini jangan. Itu mulai dibuat dalam kepekaan tersendiri buat diri dulu. Karena kalau saudara sudah melatih diri dewasa seperti itu, ya, untuk bisa menguasai jiwa saudara, melatih hati nurani saudara, maka akan mudah untuk Roh Kudus bisa berbicara. Bisa ambil alih karena kita membuka diri sama dia, sama Roh Kudus, ya. Kita buka diri sama Roh Kudus dan akhirnya Roh Kudus berbicara dan akhirnya kita bisa lebih tajam. Tapi kalau orang udah tahu salah masih dilakukan, nggak bisa, ya. Jadi mesti melatih di situ mana yang baik, mana yang tidak. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Budi pekerti. Ini bicara tentang pelatihan hati nurani. Ini dulu dibangun, ya. Kita bangun hidup roh kita, baru nanti setelah itu Roh Kudus akan bekerja. Kalau kita sudah membangun hati nurani kita, yang baik dan yang tidak. Amin. Haleluya. Baik, Bu, silakan masih 7 menit ke depan di program Happiness Moment. Mungkin Ibu bisa kembali lanjutkan sharingnya, menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan, dan nanti bagian terakhir Ibu bisa sekali lagi berdoa untuk seluruh jemaat supaya mengalami sama seperti kebenaran firman yang Ibu sampaikan. Amin, amin. Ya mari semua kita di akhir zaman ini, ya, Tuhan mau kita bergerak dengan cepat dan tepat. Bergerak dengan cepat dan tepat. Ada 4 poin yang saya akan bagikan buat kita semua untuk dapat memiliki mata roh yang tajam. Ya, yang pertama, hiduplah dengan prinsip firman Tuhan. Kingdom lifestyle. Ini harus jadi bagian kita, ya, untuk memuliakan Tuhan.
Jadi yang pertama harus hidup dengan prinsip firman Tuhan. Saya akan baca dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Ya saudara, silakan buka Alkitab kita baca. Karena apa yang baik dan benar menurut kita, Tuhan mau kita latih sampai apa itu berguna. Nah ini ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, ya, nggak cuma dibenar, oh banyak orang, oh ini benar, ini benar. Jangan, belajar lebih dewasa lagi tingkatan pengertiannya. Kalau sudah benar, mulai cek lagi apakah ini diperbolehkan, ini berguna apa enggak. Berguna buat siapa? Buat saya, buat dia, buat semua orang, berguna apa enggak. Dan sampai di level yang ketiga, apakah ini membangun, ya, membangun saya, membangun orang lain, sampai di level itu. Jadi jangan cuma cukup di kata ini baik saja, ini benar saja menurut kita. Tapi sampai di level kedewasaan yang lebih tinggi lagi. Apakah ini berguna buat saya, buat dia, dan sampai di level apakah ini membangun. Apakah membangun Tuhan dipermuliakan dengan apa yang saya buat. Jadi yang pertama, mempertajamkan mata roh itu adalah hidup dengan prinsip firman Tuhan. Jangan cuma cukup sampai di benar, tapi apakah itu berguna, dan jangan sampai di berguna, tapi apakah itu membangun dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, untuk dapat memiliki mata roh yang tajam harus hidup produktif dengan membangun prestasi-prestasi rohani. Jadi gak bisa kita bisa peka tapi kita cuma diam aja, gak buat sesuatu dengan iman kita, dengan roh kita, gak bisa. Harus ada kehidupan rohani yang produktif. Paling tidak, saudara mendoakan orang lain. Nah ini ya, karena waktu kita mendoakan orang lain, kita akan punya iman yang bertumbuh juga. Waktu saudara nasihati iman dalam roh kepada orang lain, saudara punya iman juga akan bertumbuh. Jadi harus produktif. Yang ketiga, untuk dapat memiliki mata roh yang tajam, jalani panggilan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main-main. Tapi dengan sungguh-sungguh. Bahkan berapapun harga bayarnya, lakukanlah. Panggilan Tuhan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Dan yang keempat, tetap kuasai dirimu. Ya, be yourself in Christ. Jadilah dirimu dalam Tuhan dan kuasailah diri self-control dalam segala hal. Ini paling penting. Karena waktu saudara bisa melakukan pemberitaan Injil, sabar menderita, dan lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan saudara, karena itulah kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Jadi mari sabar, ya, be yourself in Christ, jadikan dirimu seperti yang di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan engkau lakukan, dan jadilah seorang yang tetap sabar dalam penderitaan apapun yang kau lewati. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. 4 hal ini bila membantu saudara untuk lebih memiliki ketajaman spiritual sebagai orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, yang sudah siap makan makanan yang keras. Haleluya. Dan kita akan berdoa. Dan saya percaya saudara yang mendengar di rumah, saudara yang mendengar langsung, baik di dalam medsos pun akan diberkati. Karena firman Allah ini meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pertajamkanlah mata roh kami lebih lagi. Tajamkan telinga roh kami lebih lagi. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah kami semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat mengalami Engkau setiap hari. Karena kami tahu yang Engkau kehendaki ialah mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu membangkitkan kami untuk bergerak maju dan maju dan maju dan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapa besar kalau kami lagi diuji oleh Tuhan, berikan kami kepekaan iman untuk tidak bersungut-sungut, tapi tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagian-Mu di dalam kami. Diberkatilah kami yang mendengarkan program ini. Teman-teman yang bertanya, Engkau juga berkati mereka. Dan semua masalah persoalan rumah tangga, masalah pribadi apapun, kami berdoa, kami tanggung semuanya di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami lebih dari pemenang. Diberkatilah semua kehidupan kami, dan berkatilah seluruh apapun yang jadi pergumulan-pergumulan kami. Tuhan menjawab
Tuhan menjawab. Yang sakit, Tuhan sembuhkan saat ini. Yang sedang beban berat, Tuhan angkat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang berdoa, Tuhan tuntun jalan. Maka engkau bukalah jalanmu kepada mereka. Dan berkatilah seluruh pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan dari anak-anakmu yang dilakukan. Bila engkau terus memberikan ketajaman roh untuk mereka melangkah maju dalam kemuliaan kuasa Tuhan. Berkatilah kota kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah presiden kami, berkatilah kabinet menteri yang ada, berkatilah seluruh jajaran pemerintah dari kota pusat sampai kepada daerah pelosok tanah air sekalipun. Berkatilah mereka. Dan kami berdoa biarlah berkati dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus nyata buat kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Salin untuk sharingnya di Yes, program Happiness Moment. amin, Terima kasih Bayan amin. yang sudah Kasih, menemani Ibu Pak. Salin melayani Amin. juga. Dan juga sebenarnya karena waktu jualan program Happiness Moment berakhir di kesempatan sore ini, dan akan kembali program Happiness Moment di minggu yang akan datang. Saya pamit undur dari ruang dengar jujur semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. God bless. Amin.